Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Maunya memberikan kejutan, tapi sepertinya Sophie yang terkejut. Tas siapa ini? Dia sedang makan siang bersama siapa? Batin Sophie. Wajahnya terlihat gelisah. Sophie seolah dapat membaca apa yang sedang terjadi. Perubahan sikap Garda bahkan sudah akhir-akhir ini tidak menyentuh, dan kini sepertinya Garda sedang bertemu dan makan siang bersama orang lain, seorang wanita. Kamu kenapa ada di sini? Bukannya ada di rumah Mama? Tanya Garda. Ia mencoba bersikap sangat biasa, meski wajahnya terlihat gamang. Ini Mama suruh aku kasih ini, ucap Sophie kemudian. Matanya melihat sekeliling. Ia sedang mencari pemilik tas yang ada di sampingnya. Oh, terima kasih. Ayo kita ke kantor, makan di sana. Makan di sini saja, sela Sophie ketika melihat suaminya beranjak berdiri dari kursinya. Gimana kalau mereka bertemu? Garda memutar otak. Ia tidak ingin Sophie bertemu dengan wanita yang sudah janjian dengannya. Kita cari tempat lain, lebih nyaman dari ini, bujuk Garda. Sophie membalas dengan menggeleng pelan. Kemudian tangannya meraih tas yang ada di sebelahnya dan meletakkan benda itu di atas meja. Sementara itu, Garda mendesis, menahan nafas. Ia bingung mau bilang apa. Katakan, ini milik siapa? Tanya Sophie sembari menelan ludah. Ia takut jika mendengar jawaban Garda. Tapi ia juga marah bila suaminya ketahuan bersama wanita lain. Lalu untuk apa mereka menikah? Untuk apa pria itu mengejarnya selama ini? Begitu ia mulai tertarik, pria itu malah seolah tidak peduli. Sebagai seorang wanita, pasti hatinya merasa sakit. Tas ini milik siapa? Ucap Sophie mengulang pertanyaan semula. Aku jelaskan di rumah. Tiba-tiba seorang anak berlari menghampiri Garda dan langsung memeluk tubuh pria tersebut. Gadis 5 tahun itu habis dari kamar kecil bersama mamanya. Papa, panggil anak itu dengan ceria. Papa, seketika kaki Sophie lemas, hampir saja ia jatuh. Kalau tidak berpegang pada meja, ia sempat berdiri ketika menghalangi suaminya yang akan mengajak pergi dari sana. Lalu apa sekarang? Malah ada anak kecil yang memanggil suaminya dengan sebutan papa. Astaga, langit Sophie mendadak runtuh. Siapa tante ini, Pak? Mirip sekali sama Mama, tapi Mama rambutnya panjang, Mama cantik, Mama. Anak itu berhenti bicara saat Amelia yang datang dari belakang langsung menggendong tubuhnya. Ini sayang, mau papa. Gadis itu merajuk, kemudian minta diturunkan dari gendongan sang mama. Karena terus merontah, Amelia pun menurunkan gadis tersebut, sehingga anak itu kembali memegangi tubuh Garda. Sedangkan Sophie, ia masih syok, tercengang atas apa yang matanya lihat. Tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa bertanya lagi, lidahnya keluh, bibirnya hanya bergetar tak bersuara. Dengan hati terluka, ia mencoba berdiri dan mengumpulkan kesadaran, karena dilihatnya Garda hanya diam membisu, tidak mau menjelaskan apa-apa. Barulah saat Sophie benar-benar pergi beberapa saat kemudian, ia mendudukkan anak kecil itu di kursi dan mengejar istrinya. Sof, berhenti, panggil Garda memanggil Sophie yang berjalan sambil mengusap pipinya. Pria itu dilema berat, sebentar menoleh ke belakang, kemudian kembali menyusul Sophie.
Dengarkan aku. Garda menarik lengan istrinya agar berhenti, namun ditepis dengan kasar oleh Sophie yang sudah dipenuhi rasa kecewa. Jangan sentuh aku, sentak Sophie dengan mata yang sudah sembab. Sophie kemudian berlari keluar dan menuju mobil. "Pah, papa!" Gadis kecil itu menangis menghampiri Garda. Benar-benar si malakama mau mengejar Sophie lagi, tapi gadis kecil itu menangis semakin kencang hingga para pelanggan menatapnya dengan aneh. Akhirnya Garda pun meraih anak gadis itu dan menggendongnya, sedangkan Sophie, ia sudah masuk mobil dan meninggalkan lokasi. Ia menyetir dengan perasaan yang kalut. Sophie mengendara tidak fokus. Hampir beberapa kali ia mau menabrak kendaraan di depannya. Mobil itu terus melaju hingga ia memutuskan berhenti dan menepi di pinggir jalan. Ia tidak sanggup, dadanya terasa sesak, hatinya sakit melihat seorang anak kecil memanggil suaminya dengan sebutan papa. "Cari dia sampai ketemu," sentak Garda marah pada seluruh anak buahnya. Pria itu terlihat frustasi ketika Sophie sudah menghilang 2 kali 24 jam. Sudah 2 hari ini Sophie tidak ketahuan di mana rimbanya. Saat ia datang ke rumah orang tuanya, mereka terlihat cemas. Mengapa Sophie bisa menghilang tiba-tiba? Baik Mama dan Papa Sophie sudah lapor polisi, tetapi tidak dengan Garda. Pria itu lebih percaya pada anak buahnya, meskipun hasilnya sama sekali tidak ada. Brak! Garda menendang kaki kursi yang ada di depannya. "Kalian tidak becus mencari satu wanita saja? Tidak bisa!" teriak Garda yang hanya bisa marah-marah. Perginya Sophie membuat pria itu mengalami stres berat, apalagi seorang anak kecil terus saja merengek padanya. "Kalian tinggalkan ruangan ini," ujarnya pada anak buahnya. Semua pun pergi dan Amelia masuk. Wanita itu kemudian mencoba memegang tangan Garda, namun pria itu menepis. "Mas, kenapa kamu seperti ini?" "Tolong tinggalkan aku sendirian," ucapnya dingin. "Kenapa? Apa karena gadis itu?" tanya Amelia miris. "Dia istriku sekarang," tukas Garda sinis. "Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Messi?" Garda mengusap wajahnya dengan kasar, kemudian berbalik dan menatap Amelia yang juga menatapnya penuh harap. Ia cengkram lengan wanita itu, wanita yang wajahnya hampir sama dengan Sophie. "Kau yakin dia anakku?" "Set!" Amelia beringsut. Ia kemudian melepaskan tangan Garda yang ada di pundaknya. "Kamu meragukanku?" tanya Amelia dengan tatapan nanar. "Lalu kamu pikir aku bisa percaya begitu saja? Tiba-tiba kamu menghilang beberapa tahun lalu dan sekarang hadir dengan seorang anak. Bagaimana aku tidak gila dengan semua ini?" ujar Garda setengah berteriak. Sepertinya ia benar-benar stres berat. "Lakukan tes DNA," titah Amelia dengan wajah marah. Ia marah karena anaknya diragukan. "Oke, kita akan segera melakukan hal itu," sambut Garda. Seketika Amelia terlihat panik. "Baiklah, jangan menyesal nantinya," tukas Amelia untuk menutupi rasa gugupnya. Wanita itu kemudian buru-buru keluar. Setelah keluar dari ruangan Garda, ia kemudian bersandar di dinding dan mengepalkan tangannya. "Dia milikku, kamu hanya wanita yang kebetulan mirip denganku." Tatapan mata Amelia yang semula kalem, lembut, dan sendu sekarang berubah tajam dan penuh dendam. Flashback on. Di sebuah tempat makan tertutup dan tidak begitu ramai, terlihat Sophie duduk dengan menahan kemarahan. "Dia tidak mencintaimu dengan tulus," ucap Amelia tenang.
Kamu tahu kenapa dia menikahimu? Pancing Amelia lagi. Dia hanya melihatku pada dirimu. Dia terobsesi pada wajahmu yang begitu mirip denganku saat aku muda dulu. Tapi tidak apa-apa meski kamu lebih muda, karena aku punya Messi. Ya, Messi adalah anak kami, jadi aku mohon menghilanglah dari kami. Tangan Sophie sudah mengepal. Ia marah sekali, marah dengan pernyataan wanita di depannya itu. Sophie marah karena ia merasa perkataan Amelia benar. Ia marah karena Amelia sepertinya mengatakan sebuah fakta. Sikap Garda padanya selama ini memang seperti tidak ada perasaan sama sekali. Pria itu memperlakukan dirinya tanpa hati, kasar dan dingin. Jangan khawatir, saya tidak akan menjadi bayang-bayang lagi. Baguslah kalau kamu tahu diri, celetuk Amelia. Wajahnya cantik, namanya juga cantik, tapi sifat wanita itu jauh dari kata cantik. Sophie yang kesal, marah, benci, dan kecewa, ia langsung beranjak. Ia tarik tas yang ada di kursi dan meninggalkan tempat itu dengan emosi yang menguasai hatinya. Flashback end. Peternakan kuda. Di salah satu tempat yang sepi di sebuah peternakan milik Paman Juna, terlihat Sophie sedang melamun, menatap kuda-kuda berlari dengan kencang. 2 hari ia kabur dan menghilang tanpa kabar. Ia tidak punya tempat tujuan hingga ia menemui Juna yang babak belur karena dihajar suaminya. Tidak mau bertemu Garda yang sudah melukai hatinya karena menjadikan ia hanya sebagai bayang-bayang semata. Sophie memilih kabur yang jauh bersama Juna, tapi dengan rasa yang berbeda. Ia terlihat murung saat menuju peternakan. Sophie yang riang berubah muram. Bahkan kehadiran Juna sama sekali tidak bisa mengobati luka hatinya. Sof, panggil Juna yang mendekat dan berdiri di samping Sophie yang memperhatikan kuda-kuda di depannya. Ayo masuk, anginnya kencang. Tidak, aku cuma mau sendiri. Juna menghela nafas panjang. Sophie-nya sudah berubah, bukan lagi Sophie yang sama. Naiklah, Juna berjongkok, minta Sophie naik di atas punggungnya. Bukannya naik, Sophie malah memalingkan wajah dan melangkah menjauhi Juna. Ia berjalan di semak-semak, menutup matanya, dan bayangan wajah Garda tiba-tiba membuatnya goyah. Pria brengsek!